Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam acara pembahasan atau praktik baik dalam coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Sedikit informasi Bapak Ibu ya, hari ini saya akan memberikan praktik baik terkait akan diterapkannya mata pelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, saya Ahmad Nurdin dari SMA Banyusari. Kita mulai saja ya untuk berbagi praktik baik. Agenda kita yang pertama akan ada pengenalan tentang mapel KKA, kedua ruang lingkup bahasan tentang KKA, yang ketiga tentang optimalisasi pekerjaan guru dengan KA atau kecerdasan artifisial. Ya secara garis besar ini berkenaan dengan AI atau KA. Kita dibiasakan bahasanya itu dengan KA. Nah, pertama ada pengenalan tentang mapel KKA ini. Pelaksanaan KKA di sekolah ini sudah ada ya surat edarannya ya dari pemerintah. KKA adalah mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan pendidikan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan minatnya. Pelaksanaannya itu 2 JP ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya KKA ini tidak khusus untuk guru informatika saja. Guru yang lain juga boleh menerapkan tentang KKA ataupun KA-nya gitu ya. Nah, pelaksanaan ini akan dimulai secara bertahap ya dari jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah di tahun ini ya di 2025 sampai 2026 ini sudah diterapkan Bapak Ibu. Makanya ada pelatihan-pelatihan KKA di berbagai daerah ya, mulai dari sekolah SD, SMP sampai SMA. Capaian pembelajarannya sudah ada di Google Drive, nanti akan saya bagikan yang mungkin Bapak Ibu membutuhkan nanti ya untuk menyelipkan tentang KA dalam pembelajaran Bapak Ibu mungkin ya. Karena saya yakin Bapak Ibu guru semua tidak atau KA ya tidak lepas dari itu. Jadi ya intinya mempermudah pekerjaan kita dan juga kita mengenalkan kepada anak-anak supaya anak-anak tahu gitu. Ini pertama dasar kebijakannya sudah ada ya di situ ya, nomor 59 tahun 2024 sesuai dengan keunggulan ataupun kompetensi di era digital. Peran di pendidikannya semua jenjang ya. Ada tentang kurikulum coding dan juga AI. Untuk apa? Untuk bekal nanti generasi inovator ya. Manfaatnya daya saing global, ekonomi digital yang inklusif, inovatif, sosial, solusi sosial ya, untuk penguatan budaya lokal. Strateginya untuk apa? Kurikulum berbasis teknologi. Nanti akan ada pelatihan guru. Terus nanti akan ada tentang target ya, target kita untuk kedepannya menerapkan KKA ini. Terus tujuannya ini pertama menampilkan berpikir komputasional, menciptakan solusi untuk menjelaskan persoalan-persoalan secara logis, sistematis, kritis, dan analisis. Nah, pokoknya di setiap semua mata pelajaran kita terapkan tentang berpikir komputasional. Supaya apa? Supaya si anak itu bisa menciptakan suasana belajar itu lebih lebih interaktif karena didukung oleh teknologi gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita terapkan tentang AI. Anak-anak pasti sangat efektif gitu ya. Kalau AI itu bukan lagi barang yang bukan lagi barang yang asing gitu ya. Sekarang udah banyak gitu ya orang-orang pakai AI. Yang kedua, cakap dan bijak sebagai warga masyarakat digital yang literat, produktif, beretika, aman, budaya, dan bertanggung jawab. Makanya nanti di pelajaran KKA itu ada namanya etika. Etika dalam menggunakan AI ataupun menggunakan teknologi. Juga menampilkan mengolah dan memanfaatkan data. Karena yakin kita akan bertemu dengan data gitu. Data siswa ataupun siswa data-data tentang menganalisis suatu pelajaran gitu ya. Nah, nanti mereka akan belajar tentang pengolahan dan pemanfaatan data. Terus menampilkan berkarya dengan menghasilkan rancangan atau program melalui proses coding dan pemanfaatan tentang KA. Nah, selain itu nanti kita juga guru-guru selalu memberikan kepada anak-anak itu bagaimana pemanfaatannya ya. Pemanfaatan AI itu seperti apa gitu.
mulai dari membuat prompt, rekayasa prompt. Kan setiap AI itu kan butuh prompt ya. Nah, prompt itu butuh rekayasa, butuh yang namanya penyesuaian. Nah, nanti kita selipkan ke anak-anak dalam pembelajaran. Ini dimensi lulusannya untuk KKA ada sama ya, seperti dimensi lulusan seperti biasanya ya, keimanan, terus bertakwa, benar kritis, kolaborasi, ada kesehatan, komunikasi, kemandirian, keaktifitasan, dan juga keluarga. Tidak beda jauh ya dengan profil biasa ya. Nah, ini elemennya Bapak Ibu semua, pembelajaran KKA ya. Berpikir komputasional, ini keterampilan memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Biasanya ini berkenaan dengan informatika banget ya, berpikir secara logis gitu ya. Ada literasi digital, kecakapan menggunakan teknologi digital secara efektif, aman, dan etis. Nah, nanti kita akan pelajari kepada anak-anak juga, dan kita juga belajar tentang cara etika menggunakan KA gitu ya, ataupun teknologi gitu ya. Terus literasi juga ada pemahaman KA ini kita kaitkan dengan definisi etika dalam penggunaannya gitu. Bapak Ibu mengajarkan, misalkan diselipkan, anak-anak tahu nggak AI itu manfaatnya untuk membantu kita gitu. Tapi kita kasih isu-isu etikanya, jangan sampai AI itu digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Terus pemanfaatannya juga ada, pengembangannya juga ada, karena KA ini akan dapat menyelesaikan suatu permasalahan ya. Sehingga kita bisa menggunakan KA itu bisa buat proyek-proyek, untuk proyek-proyek gitu ya. Pastilah Bapak Ibu sering menggunakan KA gitu. Nah, ini untuk algoritma pemrograman ini khusus untuk guru informatika ya. Khususnya Pak Ali juga saya, nanti kita untuk menyusun suatu logika itu mau khusus guru informatika lah gitu. Ada lagi analisis data, kemampuan untuk mengolah data ya, dan menyajikan data. Karena memang yang namanya teknologi informasi dan komunikasi itu tidak lepas dari namanya analisis data ya Pak Ali. Ini pembelajaran KA Bapak Ibu sesuai dengan Dikdasmen ya, SMA, SMK, MA. Ini ada SD juga ada MI juga ya. Pasti mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Pelajaran dalam SD, MI itu mungkin dasar ya. Penggunaan AI yang plug dan unplug. Plug itu berarti kan menggunakan teknologi, kalau unplug itu tidak menggunakan teknologi. Tapi ada berpikir kritis tentang komputasionalnya. Kalau SMA, SMK, SMA itu pasti sudah lebih tinggi lagi ya tentang pembelajarannya gitu. Karena di SMA itu ada pemrograman, ada pemproyekan juga, nanti akan ada yang namanya output produknya. Lebih di sini. Nah, ini pembelajaran coding di pas CC dan pas CD ya. Ini kemampuannya berpikir logis, sistematis, karena computational thinking umumnya jika menggunakan lingkungan pemrogram akan masuk pada kelompok blok programming ini khusus permainan-permainan Bapak Ibu ya, mengaitkan kayak semacam teka-teki ya. Nah, ini termasuk dalam pembelajaran coding. Nanti akan saya kasih Bapak Ibu semua ya tentang AI untuk pembelajaran. Kayak untuk pembagian kelompok, untuk mengenal, untuk kuisis, pokoknya AI yang digunakan atau KA yang digunakan untuk pembelajaran Bapak Ibu semua. Dan saya juga pernah ya, waktu Kombal ya? Iya. Itu menjelaskan tentang SID, itu salah satu pemanfaatan AI juga untuk pembelajaran kita ya Bapak Ibu. Nah, ini coding dengan kecerdasan artifisial. Coding itu ya, kalau Bapak Ibu pikirkan apa itu coding? Bikin program itulah intinya gitu ya. Jadi proses penulisan perangkaian instruksi berupa kode atau sintak. Nah, berarti kan tentang pembuatan aplikasi lah ya Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak IT bilang atau guru IT bilang ngoding gitu. Kalau kecerdasan artifisial ya AI, teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan manusia. Sikap kognitifnya bisa belajar, bisa bernalar, bisa memecahkan masalah, dan bisa membuat